Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama kelompok Astriani Dewi, Wedli Sulaksono, Rani Saputri Rizky Amelia, Robi Putra Bahri, dan Sandra Aprilianti. Kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Introduction New Market Offerings. A. Pilihan produk baru. Produk baru ada banyak sekali produk dan jenis. Pertama, membuat atau membeli perusahaan sanggup menambahkan produk GRAS melalui akuisisi atau pengembangan akuisisi terdiri atas 3 bentuk, yakni dengan cara perusahaan membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan lain, dan membeli lisensi waralaba dari perusahaan lain. Akan tetapi, keberhasilan perusahaan tidak cukup didapat dengan akuisisi. Perusahaan juga harus melakukan pengembangan produk GRAS dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan sanggup membuat produk GRAS di laboratorium sendiri atau sanggup menandatangani kontrak dengan preset independen atau perusahaan pengembang produk GRAS dan dengan perusahaan penyedia teknologi baru. Kedua, jenis-jenis produk baru. Produk GRAS terdiri atas produk yang benar-benar GRAS bagi dunia dan membuat pasar GRAS, serta di sisi lain merupakan perbaikan atau revisi produk lama, dengan terus meluncurkan produk GRAS sebagai ekspansi merek dalam kategori produk yang berkaitan juga sanggup memperluas arti merek. Inovasi yang berkelanjutan ini juga akan memuaskan kebutuhan konsumen dan mendorong persaingan untuk saling mengejar, namun pada kenyataannya kurang dari 10% sampai 15% yang merupakan produk inovatif dan benar-benar GRAS bagi dunia. Produk GRAS mempunyai biaya resiko yang besar bagi perusahaan maupun pasar. B. Tantangan dalam pengembangan produk baru. Dewasa ini, peluncuran produk GRAS semakin pesat. Banyak perusahaan menyerupai pedagang eceran barang konsumen, elektronik, dan otomotif hanya memerlukan waktu setengah dari biasanya dalam membawa produknya ke pasar. Imperatif inovasi gejolak perekonomian yang berubah secara cepat mengharuskan perusahaan melakukan penemuan berkelanjutan. Semakin inovatif suatu perusahaan, maka semakin cepat pula mereka mengidentifikasi dan mengukur peluang pasar. Perusahaan yang inovatif akan mendukung pengembangan inovasi, pengambilan risiko, merutinkan proses inovasi, mempraktikkan kerja tim, dan memungkinkan karyawannya melaksanakan eksperimen bahkan kegagalan. Perusahaan yang gagal sama saja mendapatkan diri mereka pada risiko. Produk mereka rentan akan perubahan kebutuhan, selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup, produk yang lebih pendek, serta persaingan domestik dan absurd yang meningkat. Keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan ternama memfokuskan diri pada penemuan tambahan. Inovasi aksesoris ini memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar GRAS untuk konsumen GRAS, memakai variasi produk inti untuk memimpin pasar dan membuat solusi jangka pendek untuk seluruh persoalan industri. Perusahaan GRAS membuat teknologi GRAS yang lebih murah dan memungkinkan mengubah ruang kompetitif, sedangkan kebanyakan perusahaan ternama malah lambat dalam memperlihatkan reaksi terhadap teknologi yang diterapkan perusahaan GRAS yang mengancam investasi mereka. Kegagalan produk baru. Produk GRAS sangat berisiko mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan oleh beberapa alasan, yakni
mengabaikan atau salah menerjemahkan hasil riset pasar, hiperbola dalam memperkirakan ukuran pasar, biaya pengembangan tinggi, rancangan yang buruk, positioning yang tidak tepat, iklan yang tidak efektif, penetapan harga yang salah, kontribusi distribusi yang tidak cukup, dan pesaing yang handal. Selain itu, perusahaan yang meluncurkan produk GRAS mengalami kegagalan ini disebabkan oleh: pertama, kegagalan pasar atau pemasar ukuran besar potensial yang kecil, tidak ada diferensiasi produk yang jelas, positioning yang buruk, salah memahami kebutuhan pelanggan. 2. Kegagalan keuangan, tingkat pengembangan investasi yang rendah. 3. Kegagalan penentuan waktu, terlambat masuk pasar, terlalu cepat sedangkan pasar belum berkembang. 4. Kegagalan teknis, produk tidak bekerja, desain yang buruk. 5. Kegagalan organisasional, tidak sesuai dengan budaya organisasi, kekurangan kontribusi dari organisasi. 6. Kegagalan lingkungan, peraturan pemerintah, faktor makroekonomi. C. Pengaturan organisasi. Pada ketika ini banyak perusahaan memakai rekayasa yang digerakkan oleh pelanggan untuk merancang produk baru. Strategi ini menentukan betapa pentingnya memasukkan preferensi pelanggan dalam desain akhir. Selain itu, pengembangan produk GRAS mengharuskan manajemen senior mendefinisikan wilayah bisnis, kategori produk, dan kriteria tertentu. Berikut ini kriteria produk yang sanggup diterima. Produk sanggup diperkenalkan dalam 5 tahun. Produk mempunyai potensi pasar setidaknya $50 juta dan dengan tingkat pertumbuhan 15%. Produk sanggup memperlihatkan setidaknya tingkat pengembalian penjualan 30% dan investasi 40%. Produk sanggup mencapai kepemimpinan teknis atau pasar. Menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Manajer senior harus memutuskan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan produk baru. Hasil H dan D sangat tidak niscaya sehingga sulit memakai kriteria investasi normal. Beberapa perusahaan memutuskan masalah ini dengan membiayai proyek sebesar mungkin dan berharap akan memenangkannya. Perusahaan lain menghabiskan dana untuk pembiayaan sejumlah menjadikan pesaingnya. Beberapa perusahaan lainnya, berapa banyak produk GRAS yang berhasil mereka perlukan dan bekerja mundur untuk memperkirakan investasi yang diperlukan. 7 cara untuk menarik ide dari pelanggan. Yang pertama, meneliti bagaimana pelanggan memakai produk. Contoh, Mediatronic, perusahaan peralatan medis, mempunyai wiraniaga dan research pasar yang secara rutin meneliti hebat bedah tulang belakang yang memakai produk mereka yang produk pesaing. Kedua, menanyakan persoalan kepada pelanggan terhadap produk yang digunakan. Contoh, Procter dan Gamble menyadari pelanggannya mengeluh lantaran keripik kentangnya gampang patah dan sulit disimpan di kantung terbuka. Oleh alasannya itu, merancang preset yang sanggup menyimpan keripik kentang biar tidak gampang patah dan gampang menyimpannya. Yang ketiga, bertanya kepada pelanggan perihal produk keinginan mereka. Contoh, seorang pengguna kamera berusia 70 tahun memberitahu Minolta ia menginginkan kamera yang sanggup membuat subjek terlihat baik dan tidak memperlihatkan penuaan. Kemudian Minolta memproduksi kamera 2 lensa yang menggambarkan gambaran subjek yang lebih jelas. Yang keempat, menggunakan dewan penasehat pelanggan untuk mengomentari suatu perusahaan. Contoh, Cisco membuat lembaga pelanggan untuk meningkatkan penawarannya. Yang kelima, menggunakan situs web. Yang keenam, membentuk komunitas merek yang terdiri dari para peminat. Contoh, Sony terlibat dalam obrolan kolaborasi dengan konsumen untuk berafiliasi dalam membuat PS3. Yang ketujuh, mendorong dan menantang pelanggan mengubah atau memperbaiki produk. Contoh,
BMW memasang peralatan di situs webnya biar pelanggan sanggup membuat wangsit memakai layanan telematika dan online dalam mobil. Selanjutnya ada uji pasar barang konsumen. Nah, berikut ini ada 4 metode dari uji pasar barang konsumen, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Pertama yaitu ada riset gelombang penjualan. Nah, pada riset ini, konsumen yang semula mencoba produk secara gratis ditawarkan kembali dengan produk pesaing yang sedikit lebih murah. Nah, penawaran ini dilakukan sebanyak 5 kali, sementara perusahaan mencatat berapa banyak pelanggan yang menentukan produk dan tingkat kepuasan mereka yang dilaporkan. Selanjutnya itu, pemasaran uji tersimulasi. Nah, dalam uji ini mengharuskan perusahaan menemukan 30 hingga 40 pembelajaran bermutu dan menanyai mereka perihal menghindari penyaringan singkat perihal iklan komersial atau cetak populer menarik perhatian. Nah, konsumen mendapatkan sejumlah uang kecil dan mereka bisa membeli barang apapun, dan perusahaan mencatat seberapa banyak konsumen membeli merek Grace atau merek pesaing tersebut. Yang ketiga ini ada pemasaran uji terkendali. Nah, dalam pemasaran uji terkendali ini, perusahaan melakukan pengelolaan riset penutup yang akan menjual produk untuk mendapatkan komisi. Perusahaan dengan produk baru menentukan jumlah toko peserta dan menganalisis posisi tersebut, jumlah tampak, tampilan, dan promosi titik penjualan. Pemasaran uji terkendali memungkinkan perusahaan menguji dampak faktor dalam toko dan iklan secara terbatas. Yang terakhir ada menguji pasar. Nah, cara terakhir ini untuk menguji produk konsumen Grace yaitu menempatkan ke pasar uji secara penuh. Perusahaan menentukan beberapa kota sebagai perwakilan dan tenaga penjualan berusaha menjual ke pedagang untuk mengambil dan memberi penempatan rak yang baik. Selanjutnya, uji pasar barang konsumen yaitu komersialisasi. Jika perusahaan melakukan komersialisasi, perusahaan akan menghadapi biaya terbesarnya saat itu. Nah, perusahaan harus mengadakan kontrak untuk memproduksi atau membangun atau menyewa kemudahan manufaktur dalam skala penuh. Biaya besar lainnya yaitu pemasaran untuk memperkenalkan barang kemasan konsumen Grace yang utama hingga kepada pasar nasional. Diperlukan biaya 25 juta hingga 100 juta untuk iklan, promosi, dan komunikasi pemasaran lainnya pada tahun pertama. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu introducing new market ini terdapat beberapa banyak produk dan jenisnya. Nah, dalam pengembangan produknya kita dapat melakukan pengembangan atau akuisisi. Dalam mengembangkan produk tersebut terdapat beberapa tantangan, yaitu informatif, inovasi, keberhasilan produk dan kegagalan produk. Dan uji produk konsumen, berusaha memperkirakan 4 variabel, yaitu percobaan, penanggulangan pertama, pemakaian, dan frekuensi pembelian.